Apa kabar saudara? Baik? Wah, gitu kacangnya. Apa kabar saudara? Baik? Puji. Kayak MLM maju luar biasa. Saudara, seberapa banyak yang minggu lalu datang jam 9.30 ada di tempat ini? Boleh saya lihat tangannya? Nah saudara, banyak yang masih ingat gak khotbahnya tentang apa? Pastor Kristo yang khotbah. Ingat saudara? Masih ingat ya? Kalau saya biasanya satu minggu udah lupa saudara. Kita hidup di zaman dimana informasi is very fast, ya. Segala sesuatu, bayangin saudara, hari Senin, saudara kalau buka Facebook, zaman sekarang saya kalau buka Facebook, waduh, itu lots of information, ya. Dan kadang-kadang informasi yang begitu banyak itu bagus, ya, kita nggak ketinggalan zaman. Tapi kadang-kadang jeleknya itu kita jadi gampang lupa sesuatu, ya, saudara. Nah, saya mau ingetin aja bahwa minggu lalu Pastor Kristo berkhotbah tentang apa? Love, ya, katakan cinta. Nah, saudara, hari ini saya akan khotbah yang ada urusannya nyambung dengan apa yang minggu lalu dikhotbahkan. Ya, tapi kalau saudara minggu lalu nggak datang ya nggak apa-apa. Ya, kita bisa mengerti lebih dalam. Intinya adalah Pastor Kristo berbicara tentang betapa dalamnya kasih agape, yaitu divine love, kasih yang tanpa syarat, saudara, kasih yang tanpa kasih yang tidak memiliki kausa atau cause, tidak memiliki sebab. Tuhan mengasihi kita tanpa sebab, tanpa gini loh, saudara, kalau manusia mengasihi seseorang itu harus ada alasannya, ya, saudara ngerti alasan, ya. Tapi kalau Tuhan, dia dalam kasih itu kasihnya agape, saudara. Artinya dia tidak memerlukan alasan untuk mengasihi saudara dan saya. Katakan amin, saudara. Ya, tapi sebelum saya banyak cincong yang lain, mendingan saya ceritain dulu satu cerita. Ini baru tadi pagi saya baca, jadinya rada ngakak dikit. Ini udah pernah saya baca, terus saya baca ulang lagi jadi ketawa lagi. Dia berbagi ketawa sama saudara. Ini cerita lucu saudara, ya, jadi jangan stres-stres amat. Nanti habis cerita ini kalau saudara nangis berarti saya ceritanya kurang lucu saudara, ya. Kalau nggak lucu nanti tolong politikin sebelah kanan kirinya supaya ketawa, ya. Nah saudara, satu kali di surga, ya, di depan hadapan malaikat, dipanggillah, itu bapak-bapak ngantri cerita di surga semua saudara, masuk surga ceritanya. Dipanggillah oleh si malaikat, Bapak A, maju. Bapak A maju dengan takut. Malaikatnya melihat catatan si Bapak A, terus malaikatnya ngangguk-ngangguk bilang gini saudara, wah, Bapak A luar biasa. Selama di dunia hanya selingkuh 10 kali. Bagus, saya kasih sepeda motor. Wah, senang si Bapak, asik dapat sepeda motor di surga. Bapak B dipanggil, ya, Bapak B, waduh, 100 kali selingkuhnya selama di dunia katanya. Selingkuhnya selingkuh hati segala macam, ya saudara. Dapat sepeda aja di surga. Bapak B bilang, kurang asem, masa sepeda sih. Tapi udahlah, yang penting gak jalan kaki katanya. Dipanggil yang ketiga, Bapak C. Dia, kaget malaikatnya saudara. Tidak pernah selingkuh selama di dunia, tidak pernah selingkuh hati, tidak pernah, pokoknya sama saya tidak pernah selingkuh. Malaikat bilang, Bapak C mendapatkan mobil Jaguar di surga. Wah, Bapak C gini asik naik Jaguar katanya. Nah, fast forward saudara, ceritanya di surga nih. Satu kali si Bapak A tadi yang dapat apa saudara? Sepeda motor. Bapak B yang dapat apa saudara? Sepeda. Sama Bapak C yang dapat mobil Jaguar ketemu di perempatan jalan saudara, ya, di lampu merah. Tapi anehnya si Bapak C yang naik Jaguar itu nangis terseduh-seduh saudara. Di mobil Jaguarnya dia nangis. Si Bapak B yang naik sepeda motor kayak kesel. Norak, gitu aja nangis. Udah naik Jaguar aja nangis. Yang Bapak C yang naik, yang Bapak B naik apa? Sepeda juga bingung. Kok naik Jaguar nangis, itu keren aja deh. Terus ditanya akhirnya sama si dua bapak itu, woi Bapak C, lu udah naik Jaguar kenapa nangis ya? Ditanya gitu. Tapi sambil nangis tuh yang naik Jaguar, si Bapak C jawab gini, iya tadi di belakang saya lihat istri saya naik sepatu roda katanya. Ngerti ya sih saudara kok ketawanya? Saya ngakak loh padahal. Coba dikit sebelah kanan kirinya dulu saudara. Jadi intinya ceritanya istrinya sedikitnya lebih banyak, makanya dapetnya sepatu roda gitu loh saudara. Lucu banget kan? Apa gue punya sense of humor terlalu rendahan ya? Saudara, kalau kita berbicara tentang cinta, harus satu paket dengan satu hal ini.
Tebak apa itu namanya? Kalau ada cinta, ada yang namanya apa? Gak ada yang jawab. Kalau saudara berbicara dengan yang namanya cinta, ada satu hal yang gak bisa kehilangan. Ada orang jawab gini, keadilan. Salah. Banyak orang yang mencintai jadi gak adil. Setuju gak saudara? Jadi gak perlu satu paket, bisa. Tapi ada satu hal, dimana kalau cinta ada, mustahil hal ini gak ada. Satu hal ini saya sebut sebagai jealousy. Katakan jealousy atau kecemburuan. Saudara, di dalam yang namanya cinta pasti ada yang namanya kecemburuan. Dan hari ini saya akan berbicara tentang kecemburuan. Katakan cemburu, saudara. Katakan cemburu, saudara. Ya, kalau saudara berbicara tentang cemburu, apa yang ada di benak saudara? Kalau saya sih selalu dengar kata cemburu, pasti udah tahu bahwa itu hal yang negatif. Setuju, saudara? Gak pernah saya dengar cemburu sebagai hal yang positif, selalu negatif, saudara. Dan saudara kalau nonton film, ada film dari National Geographic tentang psikologi, saudara, mereka sebut jealousy atau kecemburuan sebagai poison in relationship, sebagai satu racun di dalam sebuah hubungan, saudara. Ya, ada yang menyebut bahkan kecemburuan itu sebagai disease atau penyakit, saudara. Ya, jadi kecemburuan ini benar-benar dianggap hal yang negatif, hal yang buruk, bahkan dianggap sebagai psychological sickness atau penyakit psikologis, saudara. Nah, kalau saudara nonton film kayak saya, ya, dulu pas saya SD, sekolah saya ini rada-rada brekele dikit, ya. Kalau ke toiletnya, saudara, kayak habis kena tsunami, itu atapnya bolong-bolong. Nama sekolahnya boleh sebut gak? Gitu. Nah, itu pokoknya sekolah swasta tapi kayak sekolah negeri yang sangat negeri sekali lah, saudara, pokoknya. Jadi itu benar-benar toilet yang nggak ada pintunya. Jadi kalau saya mau buang air, saya bisa ngizin pulang ke rumah, saudara. Enak banget gitu karena benar-benar jelek. Nah, zaman dulu karena sekolah saya kecil, itu kelasnya ada kelas siang, ada kelas pagi. Ya, jam 7 sampai jam berapa, terus jam berapa sampai jam sore. Nah, pas sekolah sore itu saya sering banget nonton film, saudara, ya, karena kan pagi yang ngapain, pagi itu selalu ibu-ibu banyak film. Ada film Maria Mercedes, pernah dengar nggak, saudara? Maria Mercedes, Fernando Jose, tahu nggak, saudara? Nah, itu saya demen banget, saudara, ya. Ibunya terakhir gimana sih kabarnya tuh? Gila ya. Nah, itu saya suka sekali Maria Mercedes. Setelah serial Maria Mercedes habis, saudara, coba nonton. Maria Mercedes berbicara tentang apa? Kecemburuan, bukan? Iya. Terus habis sudah selesai ada film baru, saudara, telenovela juga. Judulnya apa? Rosalinda. Wah, itu langsung saya nonton lagi. Bagus banget ya Rosalinda. Waduh, sampai hati dikubek-kubek, saudara, kalau nonton sebelum sekolah udah dikubek-kubek di sekolah, jadinya otaknya cuma Rosalinda. Ya, malamnya pulang sekolah saya juga nonton TV lagi, saudara. Mami saya dulu kasih waktu sampai jam 9 Dunia Dalam Berita harus tidur gitu. Nah, sebelum Dunia Dalam Berita itu filmnya mantep-mantep. Tersanjung 1, Tersanjung 2, siapa tuh pemain filmnya yang melo banget, kayak itu bikin saya mau nangis tiap kali nonton gitu. Tersanjung 1 sampai Tersanjung 7 loh, saudara. Itu saya grow up with that movie. Terus habis Tersanjung apa? Film Tersayang. Ada, saudara. Terus ada film Nokta Merah Perkawinan. Ini semua film berbicara tentang cemburuan. Pasti. Karena yang namanya love movie, ya, selalu ada aja ngomongin tentang kecemburuan. Dan film-film ini selalu menjelaskan bahwa kecemburuan itu berakhir pada sesuatu yang gak baik, saudara. Hubungan mertua sama menantu retak, hubungan ini sama istrinya retak, pokoknya gitu-gitulah, ya. Nah, kalau saudara baca di Alkitab, ada juga kisah-kisah mirip Rosalinda Maria Mercedes, ya. Tapi lebih beda lah. Contohnya kecemburuan Kain dan Habel. Pernah lihat, saudara? Kok lihat sih? Pernah baca, saudara? Kain dan Habel dikatakan apa? Cemburu. Saudara tahu apa yang akhirnya dilakukan oleh Kain terhadap Habel? Dibunuh karena apa, saudara? Cemburu, ya. Lalu kalau saudara baca Alkitab lagi, saudara juga akan melihat Yusuf dengan saudara-saudaranya. Yusuf dibuang karena apa? Kecemburuan. Ya, saudara. Di dalam Alkitab sudah jelas sekali ada banyak hal yang berujung maut oleh karena kecemburuan. Daud dan Saul contohnya salah satunya juga.
Dan saudara, kalau saudara cek Google, search aja iseng membunuh karena cemburu, you can find a lots of things. Saya akan bacakan buat saudara ya. Ini hasil nge-search membunuh karena cemburu. Saudara akan kaget karena isinya rada aneh. Saya baca nggak apa-apa ya? Boleh nggak saudara? Ya. Diduga akibat cemburu, dosen hukum di Padang tega bunuh istrinya. Yang kedua, Petrus rencanakan, bukan Petrus murid Yesus saudara, Petrus rencanakan pembunuhan, diduga karena dibakar cemburu. Yang ketiga, karena cemburu, pria ini tega membunuh istrinya. Wah, serem ya. Terus ada lagi nih saudara, jajaran Polres Karawang tangkap 3 orang yang membunuh korbannya karena cemburu. Terungkap, oh bukan ini ayat firman apa lagi. Intinya kalau saudara lihat, banyak hal yang buruk terjadi karena cemburu. Tapi ada satu hal yang kita perlu pertanyakan gini, saudara. Karena di dalam Alkitab, ya, di saat kecemburuan itu sudah dijelaskan sebagai hal yang negatif, hal yang membawa dampak buruk, hal yang memberikan keretakan di dalam sebuah hubungan. Tapi ada hal yang lucu karena di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang apa saudara? Cemburu. Mari kita buka ayatnya saudara. Di Keluaran 34 ayat yang ke-14. Keluaran pasal 34 ayat 14. Saya bacakan, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya siapa saudara? Yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Tuhan bukan bilang saya Allah yang cemburu aja, tapi dia bilang gini, nama gua sang cemburu, yang cemburuan. Gila gak saudara? Nama gua sang cemburu, yang cemburuan. Pas SMA saya punya nama panggilan saudara, nama panggilan saya Tukul. Tu-nya itu artinya sangat, kul-nya itu keren, sangat keren sekali gitu. Nah, panggilan saya Tukul karena dulu dari dulu sampai sekarang saudara, kumis saya selalu cuma ujungnya doang. Jadi kagak bisa full gitu yang kayak Kristo kan gantengnya kayak aneh banget. Kalau saya cuma satu pacar gitu. Nah, ini Tuhan sedang menyebut dirinya, nama panggilan dia sebagai sang cemburu. Saya baca gini, saya pikir gak terlalu masalah gitu. Sampai satu kali ada teman saya nanya, Rick, di dalam hukum Taurat dikatakan do not envy, jangan cemburu di dalam bahasa Indonesia ini. Kenapa ya? Lalu habis itu saya baca, ternyata saya ngerti bahwa ada perbedaan antara envy sama jealous. Saudara tahu envy itu bahasa Indonesianya iri hati. Ya kalau yang namanya iri hati tidak memerlukan yang namanya cinta, setuju gak? Tuhan gak disebut di sini gini loh, saya sang iri hati. Tidak saudara. Dia bilang saya sang cemburu. Ya, saudara perhatikan baik-baik karena ini sedikit bakal a bit theological things ya yang mungkin rada bosan buat saudara, tapi saudara perhatikan baik-baik. Jadi Tuhan menyebut dia sebagai Allah yang cemburu, sang cemburu. Ya, sedangkan kalau di dalam hukum Taurat dikatakan kamu jangan iri hati, do not envy. Ya kalau iri hati itu biasanya, bukan biasanya, pasti nggak ada cinta. Saya iri hati sama tetangga saya, wah dia mau keluar misalnya, saya naiknya bajai misalnya, itu namanya iri hati. Tapi yang namanya cemburu pasti ada yang namanya cinta saudara. Nah pertanyaannya saudara pagi hari ini adalah begini, kenapa ketika kecemburuan itu selalu mendatangkan keburukan, tapi Tuhan menyebut dirinya sebagai sang cemburu? Ya, ada 3 alasan saudara kenapa Tuhan boleh menyebut dirinya sebagai sang cemburu. Ada berapa alasan? 3 alasan ya saudara. Yang pertama, alasan yang pertama kenapa Tuhan boleh menyebut dirinya sebagai sang pencemburu adalah karena yang pertama ini adalah jealousy is the shadow of love. Karena cemburu adalah bayangan dari yang namanya cinta. Seperti yang saya katakan tadi saudara, bahwa yang namanya cinta harus satu paket dengan yang namanya cemburu. Semakin besar cinta seseorang kepada seseorang, semakin besar pula rasa cemburunya
kepada seseorang. Kenapa cinta selalu harus membawa kecemburuan, saudara? Karena yang namanya cinta tidak akan bisa, ya, ketika harus kehilangan seorang yang dikasihinya. Gak bisa, karena sebab orang lain, gitu ya. Jadi ada rasa cemburu di dalam cinta, saudara. Nah, oleh karena itu kita harus melihat bahwa cemburu, walaupun seringkali membawa banyak hal, itu merupakan sebuah shadow atau sebuah bayangan dari yang namanya cinta, ya. Kalau saudara lihat di Alkitab, contoh-contoh di Alkitab yang tadi saya sebutkan, semuanya itu memiliki yang namanya cinta terhadap satu sama lain. Daud dan Saul dulu mengasihi Daud, saudara, ya. Kain dan Habel sudah jelas adik kakak saling mencintai, saudara. Tapi karena ada rasanya kecemburuan, sampai akhirnya terjadi yang namanya hal buruk. Jadi yang pertama, saudara, jealousy is the shadow of love. Kecemburuan adalah bayangan dari yang namanya cinta. Ya, dan oleh karena itu satu paket. Namanya cinta pasti ada yang cemburu. Gak mungkin ada orang cinta terus gak cemburu. Misal saya ini tipenya cemburuan banget, saudara. Ya, karena saya sang pencemburu. Tanya istri saya dulu pas masih pacaran, rada kesian sih. Kalau bisa pakai jilbab sekali. Saya benar-benar ini strict dulu, ya. Mungkin karena diajarinnya dari dulu gitu. Jadi benar-benar ini, bisa jalan nih, saudara, di Mangga 2 misalnya, ya, Mango 2. Tiba-tiba ada cowok langsung ini. Di belakang wah gitu. Pokoknya tanya dah, pokoknya cincong banget gitu. Kalau pergi, kalau siapa sih? Ada apa ya? Orang bilang tuh ada overprotective. Tapi saya gampang sekali cemburuan, saudara. Nah, saudara bayangin deh, kalau ada orang yang bilang gini, wah nggak boleh cemburuan lo, kita harus saling percaya. Tapi bagi saya, it is impossible for me to do that. Karena bagi saya ketika saya mencintai, saya takut gitu loh. Bukannya saya nggak yakin sih, tapi saya takut aja. Kali aja, ya karena nggak pede juga. Saya ini kalau misalnya jalan mau di mall nih, lagi AC-an ini, seberang AC aja, sudah kok ke depan sini geli dia, saya keringetan kemana-mana, congek keluar-keluar ini, keluar. Jadi nggak keren banget gitu. Saya selalu bilang, Tuhan kenapa sih gue diciptain banyak keringetan ini. Dulu saya sekolah di Singapura, saudara tahu kan, di Singapura, waduh, mau keren kan? Pakai jas gitu. Waduh, keluar saudara udah kayak habis berenang pakai jas loh, bikin orang gila gitu. Keringet ini saya keringetan. Jadi kadang-kadang saya takut, aduh, apa nanti gua kurang keren ya gitu. Saya takut segala macam, saya takut kalau orang yang saya cintai mencintai orang lain. Tapi ternyata kegantengan saya terbukti, saudara. Ya, tapi saudara ngerti ya mas saya, bahwa yang namanya cinta pasti ada yang namanya cemburu. Mustahil yang namanya cinta gak ada yang namanya cemburu. Mustahil, saudara. Kalau kamu gak punya cemburu, maka kamu gak punya cinta. Mustahil. Karena yang namanya cinta tidak akan mau kalau orang yang dicintai atau pribadi yang dicintainya mencintai orang lain. Ya, itu yang pertama. Jealousy is a shadow of love. Yang kedua, saudara, alasan kenapa Tuhan punya yang namanya jealousy adalah karena begini. Karena jealousy-nya Tuhan, God's jealousy atau kecemburuan dari Tuhan tidak membawa negativitas atau tidak membawa hal buruk. Amin, saudara. Kecemburuan Tuhan berbeda sama kecemburuan manusia, saudara. Manusia kita ini punya yang namanya fallen nature, sinful nature. Kita ini punya hal-hal yang buruk di otak kita. Saya selalu katakan begini, bahwa kita memiliki potensi untuk menjadi next Adolf Hitler. Loh benar, saudara. Kita pikir gini kan, DPR. Sekarang tuh lagi heboh Ahok, sampai 2017 ngomongin Ahok terkenal loh Pak ya. Jadi kita kalau misalnya ngomongin Ahok nih, saya lagi terkenal apa lawannya? DPR, korupsi, segala macam. Saudara bikin SIM nembak atau enggak? Nembak juga kan, saya juga nembak saudara. Dan bikin SIM nembak juga saudara. Tapi kita bilang apa? Itu korupsi. Padahal kalau saudara pikirkan, yang saudara dan saya lakukan daily life adalah korupsi. Saya satu kali ini jujur aja, saudara, nggak usah sok kudus juga.
naik mobil saudara ya, ngelewatin busway gitu. Tanya istri saya, udah saya gini sampai kadang-kadang kalau kebelet atau apa ya, mau buru-buru lewat busway tuh. Saya selalu udah bilang gini, ada gobanan nggak? Udah siapin di tangan saudara, jadi nanti kalau buka kaca sok-sok ada marah, pak, langsung jalan gitu, biar udah ditanya. Dulu saya pas pulang dari Singapura saudara ya, nggak punya SIM 2 tahun tuh, nyetir nggak kemana-mana. Kok banyak nggak ada rasa bersalah, ngerasa lebih kudus daripada anggota DPR, sebenarnya padahal korupsinya sama. Wah saudara juga kata, aduh saya ini nggak tahu kenapa ya jadi gampang emosian tuh terakhir. Tapi Tuhan tetap mengasihi saya, amin. Jadi mau nangis tuh kan. Nah sekarang saya naik mobil misalnya, ini contoh nih. Tadi ya, pertama korupsi. Ini saya mau kasih tahu dulu bahwa saudara dan saya tuh nggak kudus-kudus banget gitu loh sebetulnya. Punya potensi untuk menjadi pendosa sebetulnya. Ya naik mobil saudara, pernah nggak mobilnya baru beli, baru dicuci, ditabrak orang, habis itu orangnya kabur? Saya pernah yang kaburnya, saudara saya kaburnya pernah. Tapi pernah nggak saudara gitu? Oh, saya kemarin baru saudara. Ini jujur aja nih baru beli mobil ceritanya. Aduh, disayang-sayang kan? Buka pintu aja. Aduh, maksudnya harus buka pintu. Istri saya rada kampung dikit saudara, saya buka ini. Tutupnya harus kerada belakang supaya joknya nggak bengok-bengok. Supaya joknya nggak bengok-bengok katanya. Naik saudara di saya, tiba-tiba lagi jalan. Kan biasa nih saya kalau tiap minggu kan Jakarta Bandung. Ya jadi biasa rada ngebut karena saya takut kalau pelan-pelan ngantuk saudara. Nah ini karena mobil baru sayang mau boleh ngebut saudara ya. Mesinnya rusak gitu. Lagi jalan pelan-pelan saudara. Ditabrak sama motor kemarin. Terus motornya nggak gini. Nggak gitu, kan kita ngarepnya gitu ya minimal. Ini nggak, kabur aja. Wah, panas hati saudara. Dalam hati saya ngomong gini, maaf ya Tuhan, nih kampret gue tabrak juga nih orang. Gitu saudara. Saya pikir-pikir gila juga gue ya, bisa mau bunuh orang karena mobil gue ditabrak orang. Ngerti gak saudara maksud saya? Kita semua ini punya yang namanya fallen nature, sinful nature saudara. Itu udah in us. Bawaannya mau nepu itu kita, bawaannya mau jahatin orang itu kita, bawaannya mau korupsi itu kita. Makanya ketika kita cemburu, biasanya kita mereka-reka hal yang jahat. Setuju saudara? Ya dong, kalau cemburu biasanya kalau udah lagi panas nih, lihat aja. Gua ini. Lihat aja pokoknya dibikin macam-macam. Kalau saudara baca di Google banyak yang berujung kepada pembunuhan saudara. Karena yang namanya cemburu. Tapi saudara dengar baik-baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna dan maha penuh kasih. Katakan amin saudara. Oleh karena Dia maha kasih, karena Dia begitu sempurna, maka kecemburuan yang terjadi di dalam pribadi Tuhan tidak membawa hal-hal buruk. Beda sama kita saudara. Ya jadi kenapa Tuhan boleh menyebut dirinya sang cemburu? Karena kecemburuannya Tuhan tidak membuat Dia mereka-rekakan yang jahat. Misalnya bangsa Israel menyembah Allah lain, dia nggak gini saudara, asik nih, habis ini gue kerjain nih bangsa Israel. Enggak, nanti saudara baca, kesannya seperti itu. Tapi nanti saudara baca, banyak orang makanya bilang gini, aneh ya, perjanjian lama Tuhannya lebih serem ya. Pernah dengar? Mungkin saudara salah satu yang ngomong, perjanjian lama Tuhannya kejam ya. Gitu. Banyak yang ngomong, tapi nanti kita baca, kita buktikan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kalau benar perjanjian lama Tuhannya serem, perjanjian baru Tuhannya baik ya. Kalau perjanjian baru Tuhannya rada-rada mirip Korean movie loh saudara. Aku rela mati buat kamu. Makanya kita selalu rada konyol sebetulnya buat saya. Kenapa? Kita kalau ngomongin salib Yesus nangis, puji Tuhan bagus, itu mengingat saudara. Tapi gini loh saudara, saudara tahu ya, udah tahu 3 hari Tuhan Yesus bangkit. Saudara sekarang udah tahu belum bahwa Tuhan Yesus bangkit? Udah tahu belum? Loh gini loh, ada orang anjing saudara meninggal, sedih banget. Tapi saudara udah tahu 3 hari lagi bangkit. Nonton film udah 2 kali, 3 kali nonton film, sedih, nangis lagi gak saudara? Kalau saya sih enggak loh. Karena saya udah tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit. Tapi manusia
membutuhkan yang namanya emosional, saudara. Ya, coba kalau misalnya nih khotbah ada yang main keyboardnya di minor nih, saudara. Terus saya ngomong, Yesus mati, gak usah. Pakunya, wah itu biasanya menyayat hati, saudara. Tapi kan gini loh, Yesus kan udah tahu kita Yesus bangkit. Saya bukan bilang jangan nangis kalau Tuhan Yesus nanti kan jangan putus pada semua. Yesus sudah bangkit, tidak perlu nangis, jangan gitu juga, saudara. Tapi maksud saya gini loh, maksud saya, tuh kan jadi lupa tuh tadi. Emang katanya kalau udah mau umur 30, saudara, katanya itu otak-otaknya langsung. Tuhan Yesus mati, ya. Tuhan Yesus bangkit. Kita nih manusia masih butuh yang namanya emosional, perasaan, saudara. Kenapa sih tadi saya ngomong itu? Ingat gak, saudara? Saya aja lupa. Saudara. Tapi saudara nangkep ya, God's jealousy itu tidak membawa negativitas, ya. Sinful nature manusia atau sifat dosa manusia membuat kita capable atau sangat memungkinkan kita untuk melakukan hal-hal yang buruk oleh karena terbakar rasa cemburu. Ya, tetapi kasihnya Tuhan, Dia nggak memiliki rencana-rencana yang jahat bagi setiap kita. Oleh karena itu saya mau katakan bahwa Tuhan boleh menyebut dirinya sebagai sang cemburu, karena toh Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jahat bagi kita, orang-orang yang dikasihinya. Katakan amin, saudara. Ya. Tuhannya tetap sama, saudara. Perjanjian baru, nanti kita akan baca. Dan ketiga tuh, alasan yang ketiga kenapa Tuhan boleh menyebut dirinya sebagai sang cemburu adalah God is jealous. Tuhan itu cemburu terhadap sesuatu yang sesungguhnya adalah miliknya. Saya ulangi. Kenapa Tuhan boleh cemburu adalah karena God is jealous towards something that rightly belong to Him. Loh, bahaya saudara kalau seperti ini, ya. Ini saya pakainya selingkuhan-selingkuhan mulu ya, saudara nggak apa-apa ya, soalnya tadi dramanya lucu soalnya tuh ya. Drama apa? Drama sih, what's that? Jokes. Oke, jokesnya lucu, jadi saya pakai itu sebagai contoh. Tuhan cemburu terhadap sesuatu yang Dia miliki. Boleh atau enggak, saudara? Kita ini ciptaan Tuhan, Tuhan itu pencipta kita. Ya sangat wajar toh kalau Tuhan cemburu ketika Dia yang menciptakan kita. Ketika kita yang diciptakan Dia beralih hati ke orang lain. Wajar nggak, saudara? Lo yang konyol itu kalau, ya, saudara kalau lihat apa namanya, film, adalah film perselingkuhan, saya lupa tuh apa, Richard Gere yang main. Ya, soalnya kalau lihat perselingkuhan itu rada konyol, saudara. Kenapa? Karena selingkuhan yang cemburu terhadap Richard Gere yang balik ke rumahnya. Ngerti gak maksud saya, saudara? Ketika ada seseorang cemburu untuk sesuatu yang bukan miliknya, itu konyol. Setuju, saudara? Tetapi ketika Tuhan cemburu, Dia cemburu terhadap kita, orang-orang yang sesungguhnya adalah miliknya Dia, saudara. Ya, Dia adalah pencipta kita dan kita adalah ciptaannya. Bagi Tuhan, saudara, bagi Tuhan, kita adalah ciptaannya yang paling sempurna, saudara. Kenapa saya bisa katakan bahwa kita ciptaan yang paling sempurna? Karena kita diciptakan Tuhan menurut apa? Gambar dan rupa Allah. Image of God. Kita diciptakan dengan image of God. Jadi yang kita lihat di dalam hidup manusia yang sempurna, sebetulnya apa yang kita lihat terhadap Tuhan, saudara. Kita begitu mulia, saudara, diciptakan Tuhan. Ini saya buktikan, monyet pintar gak, saudara? Saya satu kali di Singapura lihat ada advertisement. Tahukah kamu, dia tanya, do you know, bahwa secara genetik monyet 99,6% sama dengan manusia secara genetik, saudara. Tapi saya mau tanya, monyet pintar atau enggak menurut saudara? Pintar gak? Pintar, saudara. Tapi pernah gak saudara lihat monyet, aku ingin membangun sebuah gedung? Pernah gak? Ada monyet udah hidup sama kayak kita lama ya, bahkan lebih lama, saudara.
Tapi ada lihat gak bangunan monyet yang bikin? Hah? Pernah gak saudara? Monyet grup gitu bangunannya? Gak pernah saudara. Pernah gak saudara lihat monyet di taman safari lagi gini? Apa ya alasan aku hidup sesungguhnya? Pernah saudara? Atau bertanya, apakah Tuhan itu ada? Pernah saudara? Gak pernah. Karena monyet sepintar-pintarnya berbeda dengan manusia. Kita manusia memiliki yang namanya image of God. Kita bisa berpikir, kita bisa merenungkan, kita bisa merefleksikan diri. Berbeda dengan monyet saudara yang melakukan, yang pintar, tapi melakukan yang menjadi kebiasaannya saja saudara ya. Oleh karena itu begitu sempurna Tuhan menciptakan kita, sehingga Allah dapat cemburu terhadap kita. Loh kalau nggak sempurna nggak usah cemburu saudara. Saudara ciptain robot coba. Banyak orang Jepang ciptain robot. Ada nggak pencipta robot ya? Kemarin saya malah nonton ada orang ciptain robot yang sama bentuknya kayak manusia. Jadi untuk orang-orang yang nggak punya pacar saudara. Pernah dengar? Bener bukan cantik saudara. Mulus gitu. Nggak ada jerawatan lagi. Ya. Tapi saya mau tanya, bisa nggak manusia cemburu terhadap robot? Cemburu nih robot aku, diem aja. Gak pernah saudara. Ya Tuhan cemburu sama kita karena kita memiliki yang namanya image of God ini saudara. Tuhan gak pernah cemburu terhadap binatang-binatang atau tumbuhan saudara. Ya, aduh ini tumbuhannya kok rumputnya kanan kiri gak mau menghadap ke atas melihat aku. Gak pernah saudara. Tuhan cemburu cuman terhadap kita manusia, ciptaannya yang paling berharga saudara. Alasan ketiga kenapa Allah dapat dan layak untuk cemburu adalah karena kita sesungguhnya miliknya. Dia cemburu karena kita sesungguhnya adalah kekasihnya saudara. Ya, yang konyol sebenarnya kalau iblis yang cemburu sama kita. Kan sering iblis cemburu kan sama kita. Ya saudara ke gereja iblis cemburu, pasang deh godain kita dengan film Doraemon saudara. Ya pernah saya cerita gak? Dulu saya mau ke sekolah minggu pergumulannya berat saudara. Jamnya sama kayak sama jam Doraemon, kantong ajaib saudara. Waduh berat. Iblis cemburu kalau saya ke gereja. Jadi dia pasang godaan dia saudara dengan Doraemon. Tapi itu lucu karena kita bukan milik iblis. Jadi dia sebetulnya gak berhak untuk cemburu. Tetapi ketika Tuhan cemburu dia berhak. Karena kita sesungguhnya miliknya Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Jadi oleh karena itu saudara-saudara dengarkan baik-baik, cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara yakin bahwa cinta Tuhan luar biasa? Amin? Amin. Oh kurang besar saudara. Saudara seberapa banyak yang yakin bahwa cinta Tuhan begitu luar biasa? Angkat tangannya. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara sesungguhnya percaya bahwa cinta Tuhan begitu luar biasa, maka sesungguhnya saudara juga harus percaya bahwa kecemburuannya Tuhan sungguh membara di dalam kita, terhadap kita. Jangan mau enaknya aja loh. Oh Tuhan cinta, haleluya dia mati buat kita. Tapi bukan berarti dia bukan orang yang cemburu. Tuhan begitu cemburu terhadap kita. Cintanya Tuhan yang begitu terbakar bagi kita akan selalu dibarengi dengan api kecemburuan yang abadi terhadap kita. Sekali lagi semua ini terjadi karena cintanya begitu luar biasa. Saudara, saya akan buka satu kisah perjanjian lama, yaitu di dalam kitab Hosea. Saudara mungkin kalau baca biasanya dari Matius saja, males baca perjanjian lama. Soalnya bingung kan saudara. Oh ada ini, coba baca Imamat saudara, pusing kepala Barbie ya. Burung itu harus dicabut bulunya, lalu dibakar jadi soal. Jangan lupa 5 hasta. Apa hasta? Apa itu hasta? Jangan lupa lalu ada berapa ya, ada ini segala macam. Oh pokoknya bahasa-bahasanya tuh bahasa-bahasa orang zaman dulu gitu saudara. Orang hebat banget itu karena Ibrani banget ya, orang-orang Israel, orang-orang Yahudi saudara. Ya, jadi kita seringkali gak ngerti. Tapi ada satu saudara yang saya suka banget dalam perjanjian lama, dan saya berharap pulang dari tempat ini saudara baca kitab ini, kitab Hosea saudara.
Dalam perjanjian lama ini ada kisah tentang seorang nabi, saudara. Namanya Hosea. Namanya siapa? Hosea. Nah, Hosea ini diperintahin Tuhan satu perintah, rada konyol, saudara. Rada aneh. Tahu perintahnya apa, saudara? Firman Tuhan berkata gini pada Hosea. Hosea, nikahilah seorang wanita sundal. Tahu sundal nggak, saudara? Bukan Sunda, saudara. Istri saya Sunda. Ya, wanita sundal, wanita prostitut, wanita kali jodoh bernama Gomer. Kira-kira Hosea gimana, saudara? Gak tahu deh, kalau yang hidung belang asik gitu. Tapi kan enggak, saudara. Bagi orang Ibrani ya tentunya, apalagi nabi ini, saudara, bayangin menikahi wanita Sunda, it's not easy. Di judgmental kanan kiri, saya bayangin banyak pendeta bakal bilang gini, gila sesat ini orang, pasti. Tapi Tuhan perintahin, saudara. Apa yang terjadi? Hosea karena begitu dia respect dengan yang namanya Tuhan, maka dia bersedia untuk menikahi wanita prostitusi yang bernama Gomer. Tapi ceritanya nggak sampai situ, saudara. Bertahun-tahun dalam pernikahannya, ada timbul dari hati Hosea sesuatu yang namanya cinta, saudara. Ya, akhirnya cinta juga, saudara. Ya, dijaga, dilindungi, dicintai. Akhirnya Hosea begitu jatuh cinta dengan istrinya ini, yang sesungguhnya dulu wanita kali jodoh, saudara. Dicintai oleh Hosea. Tapi ceritanya tambah twist, saudara. Ini kalau dijadiin film sedih gitu ya. Di saat cinta Hosea sedang tumbuh, Gomer menjual dirinya kepada pria-pria lain dan meninggalkan Hosea. Bukan pria lain, saudara, pria-pria lain dan meninggalkan Hosea. Kalau saudara baca di dalam kitab Hosea, memang ada banyak kata-kata yang mungkin saudara bingung ngomong apa. Tapi saudara akan mendapat feelingnya bahwa Hosea di situ berkali-kali tidak tahan, saudara. Betapa dia mencintai Gomer, tetapi Gomer di saat malam hari tiba-tiba keluar menjual dirinya kepada pria-pria lain. Tapi lucunya ketika Hosea berseru kepada Tuhan, tahu apa jawaban Tuhan? Tetap kasih Gomer, tetap terima Gomer ketika dia pulang ke rumah. Hosea berat hati, saudara, tapi dilakukannya, tetap dikasihinya si Gomer ini, saudara. Ada masa di mana Hosea nggak kuat lagi, saudara, tetapi Tuhan tetap menyuruh Hosea untuk tetap mengasihi wanita sundal ini yang bernama Gomer, yang merupakan istrinya. Saudara, cerita tentang Hosea dan Gomer sesungguhnya merupakan perintah Tuhan kepada Hosea untuk menggambarkan betapa sesungguhnya bangsa Israel telah menjual dirinya kepada Allah-Allah lain. Tuhan kita ngeri ya, saudara, kalau kasih ilustrasi. Tuhan itu menggambarkan dirinya seperti Hosea, saudara. Sedangkan bangsa Israel digambarkan seperti Gomer, saudara, seperti wanita sundal ini, saudara. Israel seperti Gomer yang menjual dirinya kepada Tuhan-Tuhan atau Allah-Allah bangsa lain. Namun Tuhan yang digambarkan oleh Hosea tetap setia menunggu istrinya untuk kembali. Saudara, kalau baca kitab Hosea, saudara akan mendapatkan pengertian begitu sesungguhnya berat hati Tuhan untuk menghukum bangsa Israel. Hal ini dilakukan oleh Tuhan. Tahu apa yang sedang Tuhan lakukan dengan menyuruh Hosea seperti ini? Dia sebetulnya sedang memberikan, kasih tahu, woi, berbalik, woi. Kalau lu gak berbalik, konyol nih. Ada something happen. Akan ada hal buruk terjadi. Oleh karena itu berkali-kali Hosea terus menggambarkan tentang betapa bangsa Israel itu udah berselingkuh dengan Tuhan-Tuhan bangsa lain. Namun apa yang terjadi, saudara? Setiap omongan Hosea tidak didengarkan, karena bangsa Israel sesungguhnya telah berzina, tetap berzina dengan bangsa lain.
Saya terharu baca satu ayat, saudara. Yuk kita baca, bukan satu ayat, satu pasal di Hosea 11 ayat 1 sampai 11. Kita baca sama-sama. Hosea 11 ayat 1 sampai 11 ya. Yuk, udah dapat, kita baca sama-sama. Ini kalau saudara baca, yang ngomong nih Tuhan, saudara. Saudara lihat deh, Tuhan lagi berusaha ngapain di ayat di pasal ini ya. Yuk kita baca Hosea 11 ayat 1, 2, 3. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Kedua, makin ku panggil mereka, makin pergi mereka dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. 3. Padahal akulah yang mengajar Efraim Saudara lihat di sini. Tuhan lagi flashback, saudara, kisah-kisah cintanya sama bangsa Israel nih di sini. Dia bilang gini, padahal gua nih yang ngajarin Efraim berjalan katanya. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Ayat keempat, saudara. Aku menarik mereka dengan tali saudara, kesetiaan dan dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang-tulang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku, kata Tuhan. Mereka memanggil Baal dan berhenti meninggikan namaku. Tapi Tuhan jadi kesel. Bayangin saudara tadi flashback, terus kesel, ngungkapin kekesalannya, kasih tahu bahwa lu bakal dihukum. Tapi ayat 8 ngomong gini, aneh nih saudara. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masa sih aku membiarkan engkau seperti Adma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengah kamu, dan aku tidak datang untuk saudara? Menghanguskan. Ayat 10. Mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi, saudara ya, di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara dapetin gak sih feeling yang saya sedang dapetin ketika baca ini? Saudara nyadar gak di sini Tuhan lagi flashback, saudara? Kalau saudara lihat Tuhan lagi mengingat kembali, dia mengingat kembali masa-masa yang indah dengan bangsa Israel. Tapi satu sisi bangsa Israel tidak mendengarkannya, saudara. Seringkali kita melihat bahwa Tuhan di perjanjian lama itu begitu mengerikan dan begitu kejam. Namun saya mau kasih tahu, dari kisah Hosea ini kita menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang dari dulu, sekarang, dan selamanya sesungguhnya mengasihi kita. Ada satu bagian dari Alkitab, saudara. Yuk kita baca juga di dalam kitab Kejadian 3 ayat 16 sampai 21. Ini juga lucu, saudara. Ini mirip sama Hosea tadi. Tiba-tiba ayat 9-nya ngomong itu ya, saudara. Nah, kita buka di Kejadian, saudara, pasal 3 ayat 16 sampai 21. Ini saya bacain aja, saudara. Jadi ceritanya gini, Adam dan Hawa ya habis melanggar hal yang Tuhan minta. Mereka makan buah yang gak boleh dimakan. Apa yang terjadi, saudara? Tuhan mengutuk ya. Saya bacain apa yang Tuhan katakan ya kepada wanita nih. Ini dia kutuk tanah ya, ularnya juga dikutuk tanah. Lalu dia bukan mengutuk, tapi berfirman kepada perempuan itu atau Hawa, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Bukan dikutuk, saudara. Ini adalah konsekuensi. Beda antara konsekuensi dengan kutuk. Setuju, saudara?
Kalau misalnya kutuk, itu artinya saya mengutuk sesuatu yang harusnya nggak terjadi apa jadi terjadi buruk. Tapi kalau konsekuensi itu memang terjadi. Dan ketika Tuhan berfirman kepada Hawa, dia berfirman sebagai konsekuensi. Begini firman-Nya, "Sapayamu waktu mengandung akan kubuat sama baik, bla 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 bla." Intinya Tuhan mengutuk iblis, tanah, lalu mengasih tahu konsekuensinya wanita. Ya. Saudara baca di ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia bla bla bla, pokoknya dikasih tahu semua. Nah, setelah selesai Tuhan ngomongin, Tuhan marah-marah. Saudara baca ayat 20, manusia memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dia jadi ibu semua yang hidup. Ayat 21 Saudara baca. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Lucu loh. Tuhan ngoceh-ngoceh, marah-marah, betapa jahatnya mereka, betapa menyebalkannya mereka, betapa mereka udah melanggar cintanya Tuhan kepada mereka, betapa mereka udah berkhianat kepada Tuhan. Tapi justru di ayat 21 dikatakan Tuhan membuatkan pakaian bagi si pendosa. Saudara tahu apa yang sedang Tuhan lakukan ketika kita melupakan Dia? Jawabannya, Dia sedang membuat pakaian yang terbaik bagi setiap kita. Saudara tahu apa yang sedang Tuhan lakukan ketika kita mengkhianati Dia? Iya, Dia sedang membuatkan pakaian bagi kita. Saudaraku, Tuhan tidak mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, tetapi merupakan sebuah konsekuensi yang harus terjadi ketika manusia tidak lagi kudus di hadapan Tuhan. Seperti terang, saudara, ketika terang ada, kegelapan harus hilang. Begitu juga Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden ketika mereka berdosa. Tapi saudara mengerti maksud dari pesan saya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi ciptaannya, yang setia kepada ciptaannya. Anehnya banyak orang yang masih berpikir bahwa Tuhan di perjanjian lama itu Tuhan yang harus ditakuti, saudara. Sehingga kalau kita doa, kita berdoa kepada Yesus gitu ya, seringkali kita kayak Unitarian, percaya bahwa Tuhan Yesus Tuhan, tapi kita nggak percaya Bapa itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan gitu. Dan perjanjian lama nggak terlalu menarik lagi buat kita. Tapi hari ini saya berusaha menjelaskan kepada saudara bahwa begitu Tuhan mengasihi ciptaannya, sehingga Dia begitu cemburu terhadap kita. Tuhan cemburu karena kita mengasihi uang lebih daripada Dia, saudara. Tuhan cemburu karena kita mencintai dosa kita lebih daripada Dia. Dan Tuhan cemburu karena kita mengasihi apa yang kita miliki lebih daripada Dia. Tuhan cemburu terhadap kita karena kita mengasihi kita lebih daripada Dia. Saudara, kita berada di dalam sebuah zaman di mana segala sesuatunya harus tentang kita. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan, manusia akan menjadi lover of self, pencinta dirinya sendiri, saudara. Dan ini digenapi dengan selfie, saudara. Tahu, saudara, ada satu orang yang punya penyakit seperti kita zaman dulu. Namanya Daud, saudara. Kalau saudara baca Daud itu narsistik, punya penyakit narsistik. Tahu gak saudara, tipe orang gitu loh, mau dipuja, seperti itu, saudara. Tapi saya nggak lagi bicara tentang gitu, merasa ganteng, bagus begituan, saudara. Saya juga merasa ganteng kok. Tapi saya berbicara tentang ketika kita mencintai diri kita lebih daripada kita mencintai Tuhan. Saudaraku, api cemburu Tuhan begitu membakar sehingga nggak ada yang dapat saudara dan saya lakukan untuk memadamkannya. Dan kecemburuan itu dibuktikan Tuhan ketika Dia rela mati di kayu salib bagi setiap kita. Saudara tahu apa yang membawa Yesus berada di kayu salib? Bukan cuma cinta, saudara, kecemburuan.
kecemburuan membawa dia berada di kayu salib. Tapi bukankah kita seringkali terlalu mudah menjual diri kita? Bukankah kita seringkali tanpa kita sadari terlalu mudah menjual hidup kita kepada uang, saudara? Bukankah kita seringkali di dalam hidup kita sama seperti Gomer wanita sundal itu, terlalu mudah melupakan Tuhan? Dan pesan saya hari ini, saudara, di saat saudara menyadari bahwa Tuhan sesungguhnya mengasihi saudara, perlu adanya sebuah kesadaran yang konstan dalam kehidupan saudara bahwa juga Tuhan cemburu terhadap saudara dan saya. Tuhan mati di kayu salib untuk mencari perhatian dari setiap kita ciptaannya. Dan saya kadang-kadang gak habis pikir, saya sendiri gitu, saya sendiri kasihan sama Tuhan. Bagaimana mungkin bagi seorang pribadi yang mati buat kita harus mengemis-ngemis untuk mendapatkan perhatian kita, saudara? Saudara ngerti maksud saya? Bahwa gini loh, saudara, kekristenan kita ini cuma bicara hari Minggu. Saudara, habis hari Minggu juga lupa Tuhan, seringkali kan gitu kita. Di dalam setiap kehidupan kita, bisnis kita, Tuhan lupa, saudara. Kita udah gak nganggep lagi ibaratnya gitu. Tapi hari ini saya mau ingatkan kepada saya sendiri dan kepada saudara bahwa Tuhan di saat Dia penuh kasih, Dia cemburu terhadap saudara. Sebab saudara dan saya lebih mengasihi saudara dan saya daripada Dia. Tuhan cemburu kepada saudara. Dia cemburu ketika kau menghabiskan ratusan jam dalam kehidupanmu dan sangat sulit menghabiskan beberapa menit saja untuk Tuhan. Dan kecemburuannya, sekali lagi saya ingatkan, membawa Yesus untuk mati di kayu salib bagi kita. Sebegitu cemburunya Allah sampai Dia harus mati di kayu salib untuk menarik perhatian kita. Adakah kita menyadari, saudara, bahwa Tuhan adalah yang terutama dalam kehidupan kita? Adakah kita menyadari bahwa Allah adalah pusat dari segala kehidupan kita? Semoga siang hari ini menjadi